Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, biasanya dalam hidup ini kita suka diajak begini. Yuk ikut main judi, siapa tahu menang dan ada untung. Yuk kita korupsi, sebab dengan korupsi toh nggak ketahuan, kita bisa punya ini, punya itu, macam-macam. Aduh, mari kita selingkuh. Kita menikmati hidup inilah, selingkuhlah. Kadangkala tawaran-tawaran negatif yang begitu banyak itu kita hadapi, terjadi atas diri kita di kantor, di tempat kerja. Selain Anda bisa bekerja dengan baik, tapi suka ada juga orang-orang yang ngajak Anda berbuat yang tidak baik, seperti korupsi, malas-malasan ketika kerja, diajak main judi, diajak narkoba, diajak selingkuh. Itulah dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Sabtu 23 Juli 2022, bacaan Injil diambil dari Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai hal kerajaan surga, seumpama seorang yang menaburkan benih baik di ladangnya yang diharapkan akan menjadi gandum dan menghasilkan bulir-bulir gandum untuk dipanen, tapi ada juga lalang yang tumbuh di situ yang ditaburkan oleh si jahat. Nah, berhadapan dengan perumpamaan seperti ini, di satu pihak, mari yang kita hasilkan dalam hidup ini adalah gandum dalam arti kebaikan. Tetap yang kita hasilkan adalah kebaikan. Meskipun kita banyak melihat yang tidak baik juga dalam hidup ini, jangan pernah mengatakan demikian. Ah, kok cuma saya yang berbuat baik, kok dia berbuat jelek, dia berbuat jahat, dia berbuat dosa. Lebih baik saya ikut berbuat dosa. Jangan punya pendapat seperti itu. Tetaplah berbuat baik. Kalau ada orang lain berbuat dosa, ya kalau bisa kita ingatkan, kita ingatkan. Kalau tidak bisa, urusan dia dengan Tuhan. Kita doakan supaya dia itu bisa bertobat. Itu batas kita. Tapi yang penting adalah dalam hidup kita ini, jangan mengajak orang lain berbuat dosa. Jangan mengajak orang lain untuk ikut berbuat yang tidak bermoral. Jangan mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan. Jangan. Tapi ajaklah orang lain untuk bisa menjadi gandum. Jangan menjadi ilalang. Jangan menjadi pohon yang menghancurkan pohon gandum yang sudah ditanam oleh Tuhan Yesus. Jangan menghancurkan benih-benih gandum, jangan menghancurkan pohon gandum itu. Tapi yang kita hasilkan adalah ya kebaikan, ya cinta kasih, ya kebenaran itu. Tapi dalam hidup ini memang kita harus waspada. Godaan-godaan seperti itu begitu kuat, yang membuat kita akhirnya begitu menikmati lalang tersebut, bahkan menjadi lalang bagi orang lain. Karena apa? Di akhir bacaan Injil hari ini, ingat Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah untuk dibakar. Lalang itu akan dibakar. Maksudnya sudah tahu ya. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Orang yang berbuat jahat atau orang yang ngajak orang lain berbuat jahat, orang yang hidupnya itu menjadi ilalang bagi orang lain, bahkan mengajak orang lain menjadi ilalang, maka ia akan diikat berkas-berkas untuk dibakar. Tapi kalau kita tetap menjadi gandum, menghasilkan gandum, kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar, kita akan dikumpulkan di lumbung rumah Tuhan yang begitu baik, yang begitu indah. Nah, semoga kita bisa mengalahkan kejahatan. Jangan mengajak orang lain berbuat jahat. Jangan menjadi ilalang, tapi jadilah gandum. Tuhan memberkati kita semua. Amin.